Ken Sagopi Rarasati Rabi seri 389 Sayembara Tanding. Malam itu Ki Demang Udawa kembali ke sanggar ditemani oleh Raden Haryo Setyaki. Ia ingin memulihkan tenaga dan kemampuannya setelah sore tadi melayani tantangan Senopati Joyorahu. Ia juga ingin mematangkan gerak-gerak jurus pamungkas dari ajian wedhus prucul agar setiap saat bisa diungkit dan dibangkitkan. Nama ajian yang ia namai sendiri karena ia sering melihat kambing yang bertarung dengan sesamanya mengandalkan serudukan kepalanya. Hampir sama dengan ajian yang ia tekuni, mengandalkan serudukan kepala. Ilmu yang secara tidak langsung adalah pemberian dari Prabu Sri Bathara Kresna. Raden Haryo Setyaki kagum dengan ketekunan dari Ki Demang Udawa itu. Walau tanpa guru namun mampu menuntaskan sebuah ilmu. Ia melihat bagaimana Ki Demang Udawa menyerudukkan tong pasir hingga jebol. Ia membayangkan bagaimana jika yang diseruduk itu adalah perut lawannya. Setelah keringat bercucuran, Ki Demang Udawa mencoba membangkitkan ilmunya yang lain, ilmu welut sawah. Ilmu yang ia namai sendiri ketika ia menggembleng diri di tepi kali. Ilmu yang bisa membuat keringatnya selicin minyak. Ia akan dengan mudah melepaskan diri jika ditelikung karena kulitnya yang licin. Licinnya kulit itu juga mampu melecetkan pukulan lawan, sehingga setiap pukulan lawan tidak akan menghujam telak di tubuhnya. Ilmu itu secara tidak langsung juga merupakan pemberian dari Prabu Sri Bathara Kresna yang ia tekuni seorang diri. Raden Haryo Setyaki menjadi semakin yakin bahwa lawan-lawannya tidak akan mudah untuk menundukkan Ki Demang Udawa itu. Setelah tengah malam, alun-alun mulai sepi. Mereka yang tidak menginap di penginapan atau rumah warga memilih tidur bergelimpangan di sekitaran alun-alun. Namun banyak pula yang tidur di tepian bendungan yang tidak jauh dari alun-alun. Ketika menjelang fajar, mereka bersih diri di pancuran dekat bendungan yang airnya jernih. Ada beberapa pancuran di samping bendungan itu yang biasa digunakan oleh para petani. Di pagi yang dingin itu, air pancuran terasa lebih hangat. Mereka yang tidak terbiasa mandi di air pancuran sangat menikmati menerima kucuran air di kepalanya. Sebelum fajar menyingsing, pasar gede Widoro Kandang telah riuh oleh para bakul dan pembeli. Mereka, terutama para lelaki, ingin tutup berjualan lebih awal. Mereka tidak ingin ketinggalan menyaksikan sayembara tanding. Terlebih ingin menyaksikan Ki Demang Udawa kebanggaan mereka. Demikian juga para pembeli. Mereka pun meruput datang pagi-pagi sekali untuk kemudian datang lebih awal ke alun-alun. Mereka berharap agar mendapat tempat yang lebih dekat dengan panggung sayembara. Para pendatang pun ikut berjubel di pasar itu untuk sekedar membeli jajan pasar. Para bakul sudah menyiapkan jajanannya berlipat dari biasanya. Mereka mengerti pasti akan banyak para pendatang yang mencari jajanan pasar. Pasar Widoro Kandang termasuk pasar gede, menjadi induk dari pasar-pasar di sekitarnya, bahkan dari luar Kademangan. Tahiran bila pasar itu pepak komplit dagangannya. Kebanyakan para pendatang mencari jajanan pasar yang mengenyangkan, sekalian untuk sarapan pagi dan nanti juga untuk bekal di alun-alun. Banyak pilihan jajanan pasar tersebut seperti
Sego tiwul, sego jagung, grontol sawut cenil, gathot gablok, gethuk gablek apem, combro cotot cemplon gemblong misra, cimplung cente menul ngol-ngol, kipo jadah tempe wajik, tape apem tape. Wajik klethik muntul jenang dodol kicak slondok krasian lemper klepon gandos lupis awuk-awuk uler-uler lemet dan sebagainya ada di pasar itu. Para pembeli senang karena banyak pilihan. Selama ini pasar gede Widro Kandang memang menjadi tempat kulaan para bakul dari berbagai wilayah. Bersambung. Hayo, nguri-uri masakan tradisi, warisan nenek moyang negeri sendiri.